Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Mayanggadisa, mahasiswi psikologi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bertugas sebagai MC dalam kegiatan Teacher Live, yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah psikologi kepribadian. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Ibu Liana Mailani, yang juga telah berkenan menyaksikan kegiatan IG Live kami hari ini. Tema yang kami angkat hari ini sangat dekat dengan kehidupan remaja dan anak muda masa kini, yaitu dampak media sosial terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja. Media sosial memang membawa banyak manfaat, namun juga dapat memunculkan tekanan psikologi seperti kecemasan, perbandingan sosial, hingga krisis konsep diri. Hari ini kami akan membahas topik ini dari sudut pandang psikologi kepribadian, khususnya berdasarkan teori psikologis mengenai konsep atau konsep diri. Sebelum masuk ke sesi inti, izinkan saya juga memperkenalkan rekan-rekan tim live kami hari ini. Yang pertama, ada narasumber satu yang perkenalkan, namanya Kak Dia Jovita Sari. Halo semuanya. Yang kedua ada Kak Indira Dwi Maharani sebagai narasumber 2. Dan yang ketiga ada Kak Deni Sigawati Putri sebagai moderator. Semoga pembahasan yang kami hadirkan hari ini bisa menjadi bentuk psikoedukasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya sebagai narasumber 2. Dan yang ketiga ada Kak Deni Sigawati Putri sebagai moderator. Semoga pembahasan yang kami hadirkan hari ini bisa menjadi bentuk psikoedukasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya, selama sesi ini berlangsung, kami juga akan menampilkan PPT yang memuat poin-poin penting dari pembahasan untuk membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Langsung saja, mari kita mulai sesi pemaparan materi hari ini kepada moderator kita, Denis Tidawati Putri. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi yang sudah bergabung di live pagi hari ini. Perkenalkan, nama aku Denis Tidawati Putri. Aku akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini sebagai moderator. Tema yang kita angkat hari ini adalah digital stress, dampak media sosial terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja. Sebuah topik yang sangat relatable abis nih, apalagi buat generasi muda yang hampir setiap hari hidup berdampingan dengan media sosial. Tapi pernah nggak sih kalian merasa, apalagi buat kita yang generasi muda nih, kalau ngeliat scroll TikTok tuh atau lihat IG story, kita tuh merasa membandingkan diri dengan diri kita. Nah, lewat sesi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana media sosial bisa mempengaruhi konsep diri dan mengapa hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental remaja. Pembahasan kita akan mengacu pada teori konsep dari Carl Rogers, seorang tokoh psikologis humanistik yang menekankan pentingnya bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Hari ini aku nggak sendiri nih, karena akan ditemani oleh anak-anak narasumber yang berasal dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Narasumber pertama yaitu ada Kak Dia Jovita Sari yang akan membahas tentang fenomena FOMO dan dampaknya terhadap kecemasan sosial. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Kak Indira Dwi Maharani yang akan menjelaskan tentang body image, krisis identitas, dan bagaimana konsep diri terbentuk dan terpengaruh oleh media sosial. Terima kasih untuk Kak Baik, Putri tanpa dan kita juga Kak lama-lama, Jihan. kita Di mulai sini aja aku sesi mau pertamanya. perkenalkan diri Aku kembali. persilakan Jadi kepada aku Kak di Dia Jovita Jovita Sari. Halo Sari semuanya. Jadi di untuk sini aku menyampaikan akan materinya. memaparkan materi terkait digital stress, dampak media sosial terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Putri dan juga Kak Jihan. Oke, langsung aja. Jadi baik teman-teman sekalian, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi ini yang lebih dalam, aku ingin ngajak kita semua tuh untuk melihat fenomena yang sekarang yang udah sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keberadaan media sosial dalam kehidupan remaja.
Jadi coba bayangkan kalian butuh berapa waktu lama sih yang kita habiskan untuk membuka Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube dan media sosial lainnya yang hanya kita tuh cuman scroll doang tanpa tujuan. Jadi kita hidup dalam era digital di mana informasi itu datang begitu cepat, tren berganti setiap minggu, dan juga ada validasi diri yang seringkali datang dari jumlah likes, viewers, ataupun komentar. Nah, fenomena ini tentu bukan hanya soal liburan, teman-teman. Jadi remaja yang secara psikologis sedang berada dalam fase pencarian jati diri itu ternyata mengalami tekanan sosial digital yang besar. Nah, kita bisa menyebut ini sebagai bentuk baru dari tekanan teman sebaya, hanya saja skalanya itu lebih luas, yaitu media sosial. Nah, misalnya aja seorang remaja tuh ngerasa tertekan ya, karena kita tuh nggak bisa ngikutin tren yang ada di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Nah, ada juga yang merasa tubuhnya tuh tidak ideal karena sering melihat postingan body goals di Instagram. Nah, dari sini tuh muncul berbagai masalah, krisis identitas atau FOMO, dan juga insecure terhadap penampilan, hingga akhirnya tuh bisa ngarah ke gangguan mental seperti cemas berlebihan, bahkan juga sampai depresi. Jadi maka dari itu topik ini tuh bukan sekedar isu ringan, teman-teman. Ini adalah realita psikologis yang sedang dihadapi oleh sebagian besar remaja saat ini, dan juga kita sebagai calon psikolog ya, atau pendidik ataupun bahkan orang tua pasti punya tanggung jawab yang besar dong untuk memahami lebih dalam tentang ini. Oke, jadi tema kita itu kan berkaitan dengan teori Carl Rogers ya. Jadi ini tuh tentang masa diri. Jadi untuk memahami dampak media sosial terhadap kondisi psikologis remaja itu kita bisa menggunakan kerangka dari Carl Rogers. Jadi ini tuh pokoknya udah nggak asing banget, udah nggak asing lagi di anak-anak psikolog. Jadi ini adalah seorang tokoh penting dalam psikolog humanistik. Jadi Rogers tuh menyampaikan kita bahwa manusia tuh pada dasarnya memiliki dorongan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya, atau yang dia sebut dengan proses aktualisasi diri. Oke, tapi perkembangan ini tuh sangat tergantung pada gimana sih cara kita memandang diri kita sendiri, atau dalam istilah psikologi itu disebut dengan konsep diri. Nah, jadi konsep diri ini Rogers itu membaginya menjadi 3 bagian, teman-teman. Ada self image, terus ada ideal self, sama ada real self. Jadi aku bakal jelasin. Yang pertama itu adalah self image. Jadi ini tuh gimana sih kita melihat diri kita yang sekarang, apakah kita merasa diri kita udah menarik, pintar, apakah bisa diterima juga gitu. Lalu yang kedua adalah ideal self. Jadi ini tuh merupakan gambaran diri kita yang kita harapkan atau kita inginkan gitu. Jadi kita belum mempunyai diri kita yang itu. Ideal self ini adalah versi yang kita harapkan. Kayak misalkan kalian belum merasa lebih kurus, belum pintar, atau belum lebih populer gitu, dan kalian mengharapkan itu semua. Lalu yang ketiga adalah self. Self ini adalah diri kita yang sesungguhnya, teman-teman. Diri kita yang sekarang, apa adanya, terus tanpa topeng, dan adanya kelebihan dan kekurangan kita yang sekarang tuh. Nah, konflik batin muncul itu ketika ada ketidaksesuaian, teman-teman, antara real self, diri kita sesungguhnya, atau dengan ideal self, diri kita yang kita harapkan. Nah, ketika remaja melihat bahwa dirinya tidak sesuai dengan standar idealnya yang terbentuk dari media sosial, baik soal fisik, gaya hidup, atau pencapaian, itu maka muncul tekanan psikologis. Contohnya aja, jadi ini tuh digital stress ini bukan hanya untuk perempuan ya, teman-teman, anak laki juga bisa. Nah, contoh itu kayak seorang remaja laki-laki yang melihat influencer berotot di TikTok, itu tuh mulai ngerasa benci sama dirinya sendiri karena tidak berotot gitu. Atau seorang perempuan melihat influencer dengan kulit yang glowing, tubuhnya langsing kan, dan hidupnya mewah, dan dia tuh mulai mikir,
aduh harusnya aku juga kayak gitu yang nah padahal hal itu tuh hanyalah sebagian kecil teman-teman dari realita yang sudah mungkin diedit atau disaring yang untuk di-upload di sosial media. Nah tapi karena ideal selfnya itu semakin tinggi dan juga tidak realistis, jadi dia tuh semakin merasa tidak puas dengan real selfnya. Jadi inilah yang memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Jadi konsep diri yang seharusnya sehat dan fleksibel ya justru tuh jadi sumber tekanan ketika terlalu banyak dipengaruhi oleh ekspektasi dari media sosial. Gitu. Jadi dengan teori Carl Rogers ini kita jadi bisa nih memahami bahwa masalah remaja di media sosial itu bukan hanya soal ikut-ikutan tren, tapi bisa juga menyentuh lapisan eksistensi dan juga makna diri yang lebih dalam. Gitu. Nah, jadi teman-teman kondisi yang tadi aku jelaskan itu yang kita bahas itu disebut dengan digital stress. Nah, jadi digital stress itu teman-teman bukan stres karena kecanduan gadget ya. Jadi tapi bentuk tekanan psikologis yang dimana berasal dari interaksi dan juga ekspektasi sosial di dunia digital. Jadi digital stress itu teman-teman bukan selanjutnya stres karena adalah kecanduan gadget dari ya. Carl Rogers Jadi sendiri tapi bentuk dan juga tekanan yang psikologis sudah aku yang jelaskan berasal tadi dari ada nih interaksi dan juga ciri-ciri atau ekspektasi bentuk-bentuk sosial di digital dunia stress yang digital. umum di kalangan remaja. Ya, yang itu yang pertama kayak kita tuh pasti ngerasa cemas kalau misalkan hari ini tuh belum buka sosial media, pasti kayak ngerasa kurang, aduh gue kayak kurang apa ya kalau nggak ada sosial media gitu. Lalu yang kedua adalah overthinking setelah mengunggah sesuatu. Dan ini tuh kayak misalkan kalian baru ngeposting tapi kok kayak kok postingannya sepi ya, nggak ada yang like, terus kok nggak ada yang komen, apa postingan aku jelek kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri tuh kayak FOMO. Jadi ini tuh takut ketinggalan tren, kemudian update momen yang penting dan viral itu lah kalian. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat adalah body image, body comparison yang dimana membandingkan penampilan diri dengan influencer atau selebriti sehingga muncul perasaan yang minder. Lalu selanjutnya adalah scroll fatigue. Jadi kita tuh kelelahan mental akibat konsumsi konten tanpa henti. Nah, jadi teman-teman remaja itu cenderung ya belum memiliki kontrol diri dan kesadaran diri yang matang. Jadi maka ketika mereka tidak mendapatkan validasi sosial entah dari likes, viewers ataupun komentar, itu tuh mereka bisa aja merasa gagal atau tidak berharga. Jadi padahal tuh media sosial adalah panggung buatan, jadi bukan cerminan kenyataan ya teman-teman. Jadi digital stress ini tuh sejatinya bukan hanya akibat dari aktivitas online, tapi karena makna psikologis yang diberikan remaja terhadap apa yang mereka lihat dan alami di media sosial. Nah, di sharing session psikologi sekarang kita akan fokus ke media sosial TikTok dan juga Instagram. Aku akan jelaskan satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah aplikasi TikTok. Jadi gimana sih kita lihat gimana platform seperti TikTok itu berkontribusi terhadap digital stress dan juga pembentukan konsep diri. Jadi menurut aku ya TikTok yang sekarang itu adalah platform yang sangat kuat dalam membentuk tren dan juga standar. Nah, karena algoritmanya itu kan bekerja dengan dan mengatur konten yang sesuai kita minati. Jadi remaja tuh jadi terus-menerus melihat video yang memperkuat satu jenis standar, entah itu tentang kecantikan, produktivitas, gaya hidup ataupun kesuksesan. Jadi misalnya itu kayak tren glow up challenge, before dan after. Kakak-kakak udah pada tahu belum tren yang kayak gitu? Itu tentang kecantikan, produktivitas, gaya hidup ataupun kesuksesan. Jadi misalnya itu kayak tren glow up challenge, before dan after. Kakak-kakak udah pada tahu belum? Oke, aku langsung aja ya. Jadi kayak tren glow up challenge atau before after gitu, transformation. Pasti itu kan sering kali ya membuat orang berpikir
bahwa perubahan fisik itu harus cepat dan drastis kayak gitu. Jadi konten seperti ini tuh meskipun menghibur ya, tapi bisa juga membuat remaja tuh menjadikan ini tuh sebuah standar baru yang tidak kita sadari. Nah, mereka tuh mulai berpikir kalau aku nggak kayak mereka berarti aku belum cukup gitu. Jadi akibatnya itu remaja yang belum mengalami glow up itu merasa tertinggal. Mereka tuh mulai menilai dirinya itu dengan standar visual dan juga mengabaikan aspek-aspek diri lain yang sebenarnya itu juga penting, seperti karakter, nilai, dan juga integritas di diri dia sendiri. Nah, teman-teman, aku mau jelasin lagi gimana sih dampak TikTok terhadap digital stress. Jadi yang seperti tadi aku jelaskan, FOMO, kita tuh gak jauh-jauh dari FOMO ya guys. Jadi dampaknya tuh pasti ke FOMO juga. FOMO itu adalah fear of missing out, yang dimana ketakutan tertinggal dari tren kayak seperti yang tadi, glow up, challenge dan tertentu, atau dance viral juga bisa. Nah, kemudian ada dampak ke ekspektasi tidak realistis. Jadi banyak konten glamour yang padahal itu kan dibuat dengan editan, filter, dan juga pencitraan berlebihan. Lalu ada juga dampaknya itu kayak kelelahan mental. Jadi yang tadi seperti aku jelaskan ya, kalau kita pengguna berlebihan, scrolling terus menerus itu bisa menyebabkan overthinking juga, kayak kehilangan waktu juga, bahkan sampai gangguan tidur gitu ya. Jadi di sinilah kita bisa ngelihat betapa sih kuatnya pengaruh TikTok terhadap pembentukan ideal self yang tidak sehat. Jadi ketika self image yang terus dibandingkan dengan orang lain dan juga real life ditolak karena dianggap tidak cukup, maka terjadi encourage dan tidak timbul stres berkepanjangan. Jadi kita ada ketergantungan gitu. Oke, lanjut ke aplikasi yang selanjutnya, yaitu Instagram. Ini menurut aku aplikasi yang apa juga berpengaruh ya teman-teman. Sebentar ya. Jadi ya Instagram ini, kalau TikTok kan mempengaruhi cara kita lewat tren yang cepat dan juga konten hiburan. Nah, Instagram ini tuh bekerja lebih dalam melalui estetika dan juga gaya hidup teman-teman. Jadi kayaknya tuh Instagram itu adalah media pencitraan. Kayak remaja itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam kayak milih filter dulu sebelum upload, kemudian rancang fitnya biar enak dilihat tuh gimana, biar sempurna gimana. Nah, itu kayak Instagram juga adalah media pencitraan. Tapi yang sering terlupakan itu adalah gimana sih mereka juga membandingkan hidup mereka dengan highlight kehidupan orang lain. Ya. Nah, jadi Instagram ini punya tapi yang sering terlupakan itu adalah gimana sih selanjutnya adalah dampak Instagram terhadap digital stress. Jadi Instagram ini punya dampak tersendiri. Kayak yang pertama itu adalah perbandingan sosial teman-teman. Jadi aku ngeliat tuh remaja itu sering banget ngebandingin dirinya dengan influencer, teman ataupun public figure yang menampilkan versi terbaik dari hidup mereka. Kayak misalnya kalian atau aku sendiri, aku juga suka ngeliat seseorang tuh traveling ke luar negeri, terus makan makanan mahal, ataupun punya tubuh yang ideal. Jadi mereka tuh merasa kehidupannya tuh kurang berwarna, yang padahal yang ditampilkan di Instagram gitu tuh hanya kayak 10 detik dari kehidupan nyata dia. Kita nggak tahu tuh latar belakang yang belum dia posting itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua tuh dampaknya adalah kepada tekanan untuk tampil sempurna. Jadi muncul keinginan untuk selalu dilihat cantik, keren, atau bahagia di setiap postingan. Lalu yang ketiga itu dampaknya teman-teman kayak ketergantungan validasi eksternal. Nah, ini tuh kayak jumlah likes, viewers, dan komentar tuh menjadi tolak ukur nilai diri gitu di anak remaja sekarang. Jadi ketergantungan pada validasi eksternal seperti likes dan followers itu juga membuat self image menjadi sangat rapuh. Jika kontennya tidak mendapat respon yang diharapkan, itu bisa juga remaja tuh ngerasa gagal. Jadi disinilah konflik antara ideal self dan juga real self diri kita sesungguhnya itu semakin tajam gitu. Jadi mereka tuh bukan hanya merasa nggak cukup,
misalkan itu tapi bisa juga aku lihat tuh juga nggak tahu lagi siapa dirinya Jadi gitu yang disinilah sebenarnya, karena konflik terlalu antara sibuk ideal membentuk citra self diri dan juga real self diri yang demi kita pengakuan. itu Nah, ini semakin tuh tajam. menunjukkan bahwa Instagram Jadi sebagai mereka tuh bukan hanya platform merasa nggak visual cukup, yang memperkuat tapi tekanan untuk aku lihat menjadi tuh juga nggak versi tahu lagi diri siapa yang dirinya layak gitu. dilihat, Karena jadi bukan terlalu diri yang sibuk otentik membentuk gitu citra loh teman-teman. diri demi Oke, dari pengakuan. pemaparan tadi, Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh Instagram bisa ngeliat ya sebagai teman-teman bahwa platform media visual sosial yang itu nggak hanya memperkuat tekanan mempengaruhi untuk menjadi cara remaja versi diri yang berinteraksi, layak nah dilihat. tapi juga bisa Jadi membentuk bukan cara diri yang mereka gimana sih dia tuh memandang dan juga menilai dari diri pemaparan sendiri. tadi, Nah, mulai kita dari tuh bisa tekanan lihat ya untuk selalu tampil teman-teman bahwa sempurna media hingga sosial muncul itu rasa nggak hanya cemas dan mempengaruhi ketidakpuasan cara terhadap remaja berinteraksi, tubuh sendiri. Semua ini tuh tapi adalah juga bentuk bisa nyata membentuk cara teman-teman, mereka gimana bentuk sih nyata dia tuh dari memandang dan juga ketidaksesuaian menilai antara diri ideal sendiri. self atau Nah, diri yang mulai kalian dari harapkan dan tekanan juga untuk selalu tampil diri sempurna kalian yang hingga muncul rasa sesungguhnya cemas dan gitu, yang bisa ketidakpuasan berujung pada terhadap berbagai tubuh masalah sendiri. Semua ini tuh psikologis. adalah bentuk nyata Nah, teman-teman semua, bentuk nyata setelah dari aku ketidaksesuaian dan kita antara semua ideal bahas self sama-sama gimana atau sih diri yang media kalian sosial harapkan itu dan juga bisa diri kalian mempengaruhi yang cara kita melihat diri, sesungguhnya bahkan gitu, sampai yang bisa membuat kita berujung ragu pada sama real berbagai self kita masalah sendiri. Penting psikologis. juga kan pasti Nah, buat teman-teman kita tahu semua, nih gimana sih setelah cara kita bisa aku dan bertahan kita semua gitu. bahas Apakah sama-sama kita gimana harus sih lepas media dari sosial sosial itu media bisa gitu, atau mempengaruhi justru cara kita melihat bisa diri, nih kita belajar bahkan untuk sampai membuat menggunakannya kita dengan ragu cara sama yang real lebih self kita sehat sendiri. dan juga Penting sadar. juga kan Nah, pasti buat untuk menjawab kita itu tahu nih semua, gimana sih cara kita bisa adalah bertahan narasumber gitu. selanjutnya itu Kak Apakah kita Indira harus akan lepas mengajak dari kita sosial membahas media berbagai gitu, strategi, atau justru solusi, bisa dan nih kita upaya belajar pencegahan untuk yang bisa kita menggunakannya dengan terapkan cara dalam yang kehidupan lebih sehari-hari. sehat dan juga Mungkin sadar. segitu aja Nah, dari untuk menjawab aku. itu semua, Yuk kita sambut ada dulu Kak narasumber Indira dan selanjutnya itu aku Kak Indira persilakan akan untuk mengajak kita moderator membahas dan MC. berbagai Terima strategi, kasih. solusi, dan upaya pencegahan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu aja dari aku. Yuk kita sambut dulu Kak Indira dan aku persilakan untuk moderator dan MC. Terima kasih. Sama, terima kasih kembali Kak Jopi atas penjelasannya yang sangat jelas, sangat kewawasan, karena menjelaskannya dari segi media sosial yang pastinya itu tuh kita setiap hari mendengarkan paparan, apalagi sangat keren banget nih buat kita ya, apalagi perempuan yang suka ikut tren-tren kayak gitu. Kadang dikit-dikit kita kayak ngerasa insecure atau nggak percaya diri kayak media sosial mengaruhi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Kak Indira, narasumber kedua kita nih. Bahas tentang media sosial mempengaruhi persepsi kita. Nah, boleh Kak Indira, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, kamu keluar dulu ya. Kedengeran jelas. Tapi video aku sebelumnya minta maaf banget, videonya ke post, jadi dulu nanti di invite lagi seperti itu. Oke, jadi kamu keluar dulu ya. Ya. Baik. Oke, jadi yang disampaikan sama Mbak Jovi tadi itu sangat relate banget ya sama kehidupan yang sedang kita jalanin sekarang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hidup di era digital ini bikin media sosial itu jadi bagian yang hampir nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, di balik itu semua banyak sekali manfaat-manfaat dari sosial media. Ada juga dampak-dampak yang perlu kita waspadai, apalagi buat kita yang sedang ada di masa-masa mencari jati diri. Di balik itu semua, Kita juga membentuk konsep diri dan juga belajar mengenal siapa kita. Jadi remaja ini adalah masa yang sangat dinamis gitu ya. Di masa ini kita lagi gencar-gencarnya untuk mencari tahu siapa kita, apa yang kita mau, terus juga bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, jadi di tengah proses ini media sosial muncul sebagai cermin digital yang setiap hari kita lihat.
Bedanya, cermin ini seringkali memperlihatkan gambaran yang tidak lengkap. Nah, yang ditampilkan ini pada media sosial bukan realita yang seutuhnya, tapi versi dari terbaik, yang paling cantik, dan yang paling bahagia, bahkan yang paling sukses dari diri seseorang. Jadi saat kita melihat gambaran-gambaran itu, tanpa sadar kita membandingkan hidup yang kita anggap biasa-biasa aja ini dengan highlight reels yang ada pada akun sosial media orang lain. Ini penting banget dibahas gitu ya teman-teman, karena banyak remaja yang sampai saat ini merasa stres, cemas gitu ya, bahkan depresi tanpa mereka sadarin bahwa salah satu penyebab utamanya ini adalah tekanan dari media sosial. Dan ini tuh terjadi bukan karena mental kita yang kurang kuat, tapi karena otak dan emosi kita memang sedang berkembang dan sangat sensitif banget gitu ya terhadap pengaruh media sosial. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup serius, yaitu dampak negatif media sosial terhadap remaja. Yang pertama itu adalah perbandingan sosial yang tidak sehat. Jadi kita sering tanpa sadar membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media. Misalnya, kamu lihat teman kamu yang posting jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, terus juga wajahnya polos, terus juga punya tubuh yang ideal, punya pasangan yang romantis, terus kelihatan banget nih hidupnya itu sempurna. Lalu kamu lihat diri kamu, lihat diri sendiri gitu ya, kalau misalkan kita masih ada di rumah, tugas kita numpuk dan belum menemukan pasangan yang romantis seperti teman kita, akhirnya kita merasa kok hidup aku nggak sebahagia itu ya, padahal yang kita lihat itu adalah bagian-bagian kecil dari hidup orang lain. Jadi hal itu bukan keseluruhannya dari kehidupan mereka. Ini tuh disebut juga dengan upward social comparison, dan kalau terus-menerus hal ini terjadi bisa sangat merusak harga diri kita. Nah, ada juga itu FOMO gitu ya. FOMO itu merupakan rasa penasaran atau takut ketinggalan terhadap sesuatu. Misalnya ada challenge baru yang ada di TikTok dan kita merasa kalau gak ikut tuh bakalan ada sesuatu hal yang ngeganjel gitu di diri kita. Jadi kita bakal nganggep kalau kita tuh nggak update, kita nganggep bahwa diri kita itu nggak gaul, atau teman-teman kita lagi hangout gitu ya, tapi nggak ada kita, jadi kita merasa bahwa diri kita itu ditinggalin sama orang lain. Nah, FOMO ini bikin kita selalu pengen secara terus-menerus online, terus ngecek notifikasi sampai berulang kali, dan pada akhirnya jadi susah fokus di kehidupan dunia nyata kita. Kita jadi lebih banyak di dunia digital daripada menikmati momen yang sebenarnya sedang kita jalani sekarang. Dan ada lagi nih, yaitu krisis citra diri dan juga body image. Ini sangat umum terjadi dan ada lagi nih, yaitu krisis citra diri dan juga body image. Ini sangat umum terjadi. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin bisa ditunggu sebentar, mungkin jaringannya. Maaf ya teman-teman, tadi ada iklan sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin Oke, balik ke topik yang selanjutnya, itu adalah krisis citra diri dan body image. Nah, ini tuh sangat umum terjadi, terutama di kalangan remaja perempuan gitu ya. Kita sering merasa kurang cantik,
kurang menarik, Balik ke topik terus yang juga selanjutnya itu merasa adalah bahwa krisis dari citra kita tuh diri selalu dan terus-terusan body image. Nah, ini tuh sangat kurang umum terjadi dilihat gitu ya oleh orang lain. remaja perempuan Padahal gitu ya. banyak sering influencer yang sebenarnya itu mereka memakai filter, terus juga editan, bahkan ya mereka operasi. Tapi karena kita terus melihat gambaran yang sempurna itu setiap harinya, akhirnya kita merasa tubuh kita ini yang salah, tubuh kita ini yang gak cukup untuk dinilai oleh orang lain. Wajah kita juga merasa bahwa gak cukup untuk dilirik oleh orang lain. Dan ini bisa menyebabkan gangguan serius seperti self-harm atau bahkan berujung pada depresi. Tubuh kita ini yang gak cukup untuk dinilai. Oke, sekarang kita geser ke hal-hal yang lebih baiknya gitu ya, dari banyaknya dampak negatif di media sosial. Tentunya banyak banget dampak-dampak positif yang bisa kita lakukan untuk media sosial ini. Yang pertama adalah menemukan komunitas yang suportif. Misalnya komunitas seperti seni gitu, literasi, kesehatan mental, atau yang lainnya. Karena banyak banget di sosial media maupun seperti TikTok dan juga Instagram sekarang sudah banyak sekali bersebaran untuk open hal-hal yang sangat produktif dan juga tentunya positif seperti itu. Terus juga media sosial ini bisa menjadikan untuk mengekspresikan diri kita lewat karya. Banyak remaja yang menemukan jati dirinya itu lewat konten yang mereka buat, entah itu video, musik, gambar, ataupun dari tulisan-tulisan mereka yang dinikmati oleh orang lain. Terus juga dari sosial media kita bisa belajar mengenai hal-hal yang baru dengan memfollow akun edukatif gitu ya, yang tentunya dapat menyenangkan kita. Dari media sosial juga dapat menjadi peluang gitu ya untuk kita menemukan pekerjaan, kayak contohnya freelance, beasiswa, kolaboratif, kreatif itu dari media sosial banyak banget. Dan yang lagi happening sekarang itu kan ya TikTok gitu ya, orang-orang pada memakai aplikasi tersebut untuk meningkatkan citra diri pada mereka. Nah, penjelasan dari dampak media sosial terhadap remaja ini tentunya memiliki beberapa hal-hal berupa fakta dan juga data. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Nah, di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu antara 3 hingga 5 jam setiap harinya di sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Aktivitas yang tampak sepele seperti scroll, membalas komentar-komentar yang tidak penting, ternyata memiliki konsekuensi yang besar bagi perkembangan psikologis dan juga kehidupan sosial pada remaja. Salah satu aspek gitu ya yang paling berdampak ini adalah tentang kesehatan mental. Jadi berdasarkan penelitian gitu, remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per harinya memiliki resiko yang dua kali lebih lipat mengalami kecemasan dan depresi. Nah, remaja perempuan dari yang menggunakan media sosial itu ada 68% remaja perempuan dan juga 56% remaja laki-laki yang merasa bahwa media sosial tersebut membuat mereka merasa tidak cukup baik tentang diri mereka sendiri. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa banyak remaja membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis di media sosial, yang pada akhirnya merusak kepercayaan diri pada diri mereka. Tentang diri mereka Lebih jauh lagi, sosial media juga mempengaruhi citra tubuh atau body image pada remaja. Nah, menurut data ini,
ada 80% remaja perempuan merasa tidak puas dengan tubuh mereka setelah melihat konten-konten kecantikan dan gaya hidup Lebih di jauh media lagi, sosial. sosial media juga Banyak dari mereka juga yang merasa asal tubuh mereka ini tidak sesuai dengan Nah, menurut standar data ini, hanya karena ada 80% tidak terlihat seperti influencer yang mereka dengan ikuti, tubuh yang mereka influencer setelah yang sering melihat mereka konten-konten lihat gitu kecantikan ya, setiap dan gaya harinya. hidup di media sosial. Nah, Banyak dari mereka aspek juga lainnya yang juga merasa sering kita tubuh sadari mereka ini adalah pengaruh sesuai media dengan sosial standar. terhadap pola hanya tidur karena dan juga tidak kualitas terlihat seperti istirahat. influencer yang mereka ikuti, yang influencer Sekitar yang sering mereka lihat 90% gitu ya menurut data remaja tidur dengan ponsel di samping aspek tempat lainnya tidur juga mereka. sering kita sadari Bahkan adalah 45% dari mereka itu bangun tengah malamnya hanya untuk ngecek kualitas media sosial mereka gitu, ngecek apakah ada notifikasi atau sekitar hal apapun itu. 90% gitu Hal ya, ini tentu menurut data mempengaruhi remaja tidur kualitas dengan tidur ponsel dan di juga samping tempat dapat tidur mereka. berdampak Bahkan pada konsentrasi 45% serta dari mereka itu performa bangun akademik tengah untuk malamnya hanya keesokan untuk harinya ngecek pada saat media mereka sosial mereka gitu, memulai ngecek apakah ada pendidikannya seperti notifikasi, kuliah lah atau pada hal saat apapun itu. mereka sekolah. Hal ini tentu Lalu ada juga mempengaruhi tentang kualitas FOMO. tidur dan Nah, juga FOMO ini ketakutan dapat ketinggalan informasi atau berdampak tren pada yang konsentrasi membuat remaja serta ini sulit performa melepaskan diri dari untuk notifikasi keesokan yang harinya pada saat datang mereka, secara mulai terus-menerus. pendidikannya seperti kuliah Nah, dari atau semua pada data dan saat juga fakta-fakta yang sudah kita sekolah. cari ini, Lalu ada juga tentang menegaskan FOMO. juga bahwa Nah, FOMO ini media ketakutan sosial ini ketinggalan tidaklah informasi netral atau tren gitu ya, membawa yang membuat remaja ini berbagai sulit banyak melepaskan manfaat, diri dari justru malah notifikasi yang membuat datang resiko secara untuk kita sendiri terus-menerus. yang Nah, dari kalau misalkan semua kita data nggak dan bisa juga menyadarinya fakta atau yang bahkan sudah kita kita nggak cari bisa kontrol untuk hal itu. menegaskan juga bahwa Sebagai media remaja sosial ini penting banget tidaklah untuk kita netral gitu ya, menyadari bahwa hidup berbagai yang banyak terlihat manfaat. sempurna di Justru layar malah kaca ini membuat, seringkali resiko untuk hanyalah sendiri potongan-potongan kecil yang kalau misalkan kita nggak dikurasi. bisa menyadari, Jangan sampai bahkan kita nggak bisa kehilangan untuk jati hal diri itu. kita dan juga Sebagai remaja kehilangan ini kesehatan penting mental banget kita untuk hanya karena menyadari terlalu bahwa sibuk hidup membandingkan yang hidup terlihat kita dengan sempurna di versi layar kaca ini yang kita seringkali lihat dari hanyalah orang-orang lain di potongan-potongan internet, kecil di sosial yang media. dikurasi. Nah, Jangan dari sampai banyak kita hal tersebut, dampak kehilangan jati negatif diri dan kita juga dan dampak juga yang positif, kehilangan kesehatan mental kita apa hanya yang karena bisa kita terlalu sibuk lakukan atau membandingkan solusi hidup kita sehat dengan dan solusi bijak versi, apa sih yang bisa kita yang kita lakukan lihat untuk dari hal orang-orang tersebut. lain di internet. Yang pertama adalah sadari dari emosi banyak hal kita tersebut, gitu ya dampak saat negatif online. dan juga dampak Coba positif kita ya. refleksikan, Apa yang bisa kita lakukan atau coba kita solusi refleksikan sehat dan diri solusi kita bijak apa ketika sih yang bisa kita lakukan buka untuk Instagram, hal terus tersebut. juga pada saat kita pertama merasa adalah senang atau pada saat kita sadari gelisah. emosi kita gitu ya saat Terus online. juga kita kurasi akun yang refleksikan. kita ikuti. Jadi unfollow akun yang Coba kita bikin refleksikan kamu diri merasa kita ketika memperburuk kita keadaan buka kamu. Instagram, Lalu follow akun juga yang pada menginspirasi, saat kita terus merasa juga senang dapat atau memberikan pada saat kita, informasi, gelisah. tentunya dengan hal-hal yang bisa menyenangkan dan membuat Terus kita juga kurasi akun yang selanjutnya juga kita adalah ikuti. dengan Jadi batasan unfollow akun digital. yang Jadi, bikin kamu merasa penting banget memperburuk untuk keadaan kamu. memaksimalkan Lalu, waktu akun menggunakan yang media menginspirasi, sosial terus misalnya juga dapat 2 jam memberikan per harinya, informasi, terus juga tentunya dengan gunakan hal-hal yang bisa menyenangkan fitur-fitur dan untuk membuat kita mengurangi batasan waktu tersebut. selanjutnya juga Karena sudah adalah banyak sekali dengan aplikasi yang batasan digital. mendukung hal Jadi, tersebut. penting banget untuk Ini juga penting bahwa memaksimalkan untuk waktu membangun menggunakan media sosial koneksi yang misalnya nyata. 2 jam Jangan per sampai harinya, terus hubungan juga gunakan, online ini menggantikan fitur-fitur pertemanan kita untuk, di dunia nyata. mengurangi batasan Kita waktu lebih baik tersebut. itu Karena sudah ngobrol banyak dengan sekali menemui aplikasi teman yang langsung mendukung gitu hal ya. Terus tersebut. juga kita dengan hal itu Ini bisa juga penting bahwa melatih untuk membangun comparison, koneksi serta yang juga nyata. kita penting Jangan banget untuk sampai menyadari hubungan hal-hal online kecil, ini hal-hal yang menggantikan positif pertemanan yang kita ada di pada dunia diri nyata. kita. Kita lebih baik Jadi itu kesimpulan ngobrol dari dengan pemaparan teman-teman itu yang adalah langsung media gitu ya. sosial Terus juga bukan kita sebagai dengan hal musuh, itu bisa tapi melatih kita harus pergunakan itu sebagai alat serta ya, juga kita tentunya penting dengan banget untuk menyadari hal-hal sebagai kecil, alat yang hal-hal positif. yang Jika ada kita pada diri kita. menguasainya maka
Jadi dia kesimpulan tuh bisa dari menjadi pemaparan kekuatan itu untuk adalah kita tumbuh media dan sosial berkembang. bukan Tapi sebagai jika kita tidak musuh, sadar tapi cara untuk kita harus menggunakannya, menggunakan maka itu kita akan sebagai terus alat ya. terjebak dalam Tentunya tekanan dengan dan perbandingan. sebagai alat Jadi yang mulai positif. hari ini coba Jika kita refleksikan diri kita. menguasainya, Jadi maka kita nggak bisa dia lari tuh dari bisa media menjadi sosial karena itu kekuatan adalah untuk kita hal tumbuh dan dari bagian berkembang. yang Tapi jika kita sangat tidak penting sadar juga. Tapi kita bisa belajar untuk menggunakannya dengan sadar, dengan bijak, tentunya juga dengan sehat. Seperti itu. Coba refleksikan diri kita. Jadi kita nggak bisa lari dari media sosial karena itu adalah hal dari bagian yang sangat penting juga. Tapi kita bisa belajar untuk menggunakannya dengan sadar, dengan bijak. Baik, tentunya dari dengan Kak Indira sehat. mungkin cukup sampai di sini materinya. Iya. Oke, baik. Luar biasa banget nih Kak Indira, penjelasannya sangat jelas, memaparkan dari segala sisinya nih, dan makin membuka pikiran kita nih tentang media sosial, dengan kesehatan mental, dan gimana manage diri kita untuk tidak terpacu atau terpaku sama media sosial atau tren-tren yang kita ikutin yang seperti FOMO. makin membuka pikiran kita nih tentang Terima kasih Kak Indira ya atas penjelasannya yang sangat kesehatan mental bagus banget nih buat gimana di penonton juga. Tanpa masih semangat nontonnya, boleh reaksinya atau komentarnya. yang kita harus ikutin yang disebut itu FOMO. Sekarang kita masuk ke Terima sesi kasih tanya jawab Kak nih. Indira atas Buat penjelasannya teman-teman yang menyaksikan live ini, boleh banget penonton tulis pertanyaannya di kolom komentar. nontonnya boleh reactionnya atau komen. Nanti aku akan aku bacain satu-satu. Aku pilih 3 penanya ya. Boleh tanya jawab nih di buat kolom teman-teman yang komentar. menyaksikan live ini boleh banget Buat yang tulis nanya atau pertanyaannya tips-tipsnya di nih kolom komentar. yang lebih dalam. Nanti aku akan aku bacain satu-satu. Ayo, siapa yang mau Aku pilih bertanya? 3 penanya ya. Boleh Sama-sama semuanya. di kolom komentar. Boleh Kak dengan Nanya atau tipsnya nih yang lebih dalam. Nanya Boleh? apa kamu? Boleh. Komen aja ya guys. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sama-sama semuanya. Boleh Aku bacain satu-satu dulu ya. Christian Div. Mulai dari Kak Boleh. Tanya Christian apa Div nih? itu, Boleh. kalau kita Komen udah aja ya, coba guys. detox medsos tapi tetap merasa FOMO, ada saran lain? Aku bacain Enggak, satu-satu biar dulu tetap ya. bisa ngikutin info tanpa terlalu terpapar hal Mulai negatif. dari Kak Boleh nih Christian untuk Div narasumber itu, kalau pertama kita udah coba atau Kak detox Jovi, medsos dan narasumber tapi kedua tetap yaitu merasa Kak FOMO. Indira Ada menjawab saran lain? pertanyaannya Kakak. Ada Ke siapa saran nih lain? di 34 ini? Enggak, biar tetap terlalu terpapar hal negatif. Boleh nih untuk narasumber pertama atau Kak Jovi, dan narasumber kedua yaitu Kak Indira menjawab pertanyaannya Kakak. Kesiapan di 34 ini. Siapa yang akan menjawab pertanyaannya? Boleh Kak Jovi atau Kak Indira? Oke, baik. Aku akan jawab pertanyaannya dari Mbak Keisha ya. Mbak Keisha, FOMO itu kan merupakan hal yang enggak selalu berdampak Oke, negatif akan atau menjawab bisa dikatakan itu adalah hal yang buruk banget gitu ya. Nah, apalagi di era digital kayak sekarang ini, Pertanyaannya dari dimana Mbak info Keisha tuh ya, Mbak muncul Keisha. setiap menit, setiap FOMO detik, itu kan yang kadang merupakan hal bikin yang enggak kita jadi selalu stres. berdampak Bukan negatif cuman karena bisa info dikatakan itu kebanyakan itu atau hal lain, gitu ya. tapi justru Nah, apalagi di era digital juga kayak dengan adanya sekarang konten ini, tersebut membuat dimana kita info tuh bisa muncul menjadi setiap menit, tahu gitu ya terhadap yang info-info kadang terkini. bikin Nah, kita salah jadi satu cara yang stres. bisa kita Bukan coba itu cuma adalah karena kurasi info itu akun-akun kebanyakan atau yang hal kamu lain. follow, Tapi seperti yang justru, sudah dipaparkan tadi. juga Dan dengan adanya mencoba konten untuk tersebut evaluasi membuat mana kita, akun yang bisa bikin menjadi kamu
semakin belajar tentang kehidupan dan juga mana akun yang bikin kamu menjadi lebih semangat. Justru dengan hal itu akan memberikan dampak-dampak yang positif tentunya ya untuk kita dari media sosial. Bikin kamu semakin Gak belajar cuma harus dan juga unfollow aja sih, tapi kita juga bisa menggunakan fitur mute biar nggak sering muncul di beranda tentang hal-hal yang membuat kamu itu kurang tenang. Terus kamu juga bisa atur notifikasi biar medsos nggak terus menerus tuh manggil-manggil kamu gitu untuk buka-buka aplikasi. Misalnya kamu cuman aktifin notifikasi dari akun-akun kampus, terus juga akun beasiswa atau grup-grup tertentu aja. Jadi kamu tuh bisa tetap update terhadap informasi yang penting tanpa perlu terus-terusan nyemplung ke dunia media sosial setiap saat. Dan yang gak kalah pentingnya adalah menyadari bahwa kamu gak harus tahu semuanya. Kita emang hidup di era informasi, di era digital, tapi bukan berarti kita harus konsumsi itu semuanya. Pilih dan memilih gitu ya apa yang penting untuk kamu saat ini. Dan kadang FOMO itu bisa reda kalau kita lebih fokus sama kehidupan kita pribadi daripada terus-menerus mengintip kehidupan orang lain. Seperti itu jawabannya. Pilih dan memilih. Baik gitu ya, Kak apa yang penting. Keisha, apakah sudah terjawab pertanyaannya nih? Kadang FOMO itu bisa Dijawab kalau oleh kita Kakak lebih Indira fokus tadi sama kehidupan yang kita sangat jelas. pribadi daripada terus-menerus Jadi kita tuh nggak mengintip boleh kehidupan orang terpaku lain. Seperti atau itu kayak merasa kita tuh wajib terus. Baik Kak Keisha, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah nih? sudah terjawab? Terima kasih. Kakak Yang dijawab oleh Kakak Indira Keisha tadi ya. yang sangat jelas. Baik, aku bakal Kita menjawab tuh nggak boleh pertanyaan terpaku. yang kedua nih aku merasa bacain ya. Kita tuh wajib harus Kak Najwa ya ini, Najwa Nadia. Kak, kalau Sudah kita udah terjawab. sadar Kakak kena digital stress, Keisha tetap ya. tapi tetap susah lepas Baik, aku dari bakal media menjawab, sosial, harus mulai dari pertanyaan mana ya buat mengurangi Yang kedua nih aku bacain ya. Oke, pertanyaannya sangat bagus nih, boleh Kak Najwa ya ini. Najwa dijawab Nadia. sama Kak, Kak kalau kita udah sadar kakak nih atau Kak Kena Jovi digital atau stress, Kak Indira yang tetap- akan menjawab pertanyaan tapi tetap Kak Najwa. susah lepas dari media sosial, Wah, harus udah mulai pasti. dari mana ya buat mengurangi Terima kasih puasa? Kak Putri udah membacakan pertanyaannya sangat bagus nih. pertanyaannya. Boleh, Terus untuk Kak Naswa, makasih dijawab, banget udah sama nyalurin Kak pertanyaan. Jadi Kak jujur Kakak banget ya, nih, atau banyak Kak banget yang Jovi dialami atau teman-teman Kak remaja Indira yang kita akan sekarang. menjawab pertanyaan Kadang Kak kita udah Najwa. sadar capek banget main medsos, tapi tangan tuh kayak otomatis buka aplikasinya. Jadi itu wajar pasti, karena media sosial tuh emang desainnya kan supaya bikin kita betah dan juga balik lagi. Untuk lepas dari media sosial itu mulai dari pelan-pelan itu kayak supaya nggak terasa berat ya. Kalian tuh bisa mulai dari mengubah cara kita menggunakan media sosial. Jadi bukan langsung untuk memutuskan lepas dari media sosial. Jadi contohnya tuh coba ubah kebiasaan pas scrolling itu biasanya kita kan buka pas gabut kan, tapi coba ganti waktu buka medsos jadi saat pas kita spesifik aja, kayak misalkan setelah makan siang atau di sore hari aja. Jadi ini tuh akan membantu otak kita tuh membuat kebiasaan baru gitu. Jadi kamu juga bisa bikin reminder internal, kayak misalkan nulis catatan kecil di layar HP gitu di notes, kayak misalnya kamu mau cari apa sekarang, jadi biar kita lebih sadar gitu, nggak asal buka hal yang di luar keinginan kita, atau jangan sampai kayak gabut tuh scroll terus, jadi kan menerus-menerus membuang waktu gitu. Selain itu kamu juga bisa karena semua bisa ajak temen ataupun saudara buat bareng-bareng challenge gitu loh, kumpul tanpa HP, tanpa scroll media sosial. Jadi kadang emang lebih gampang tuh dilakukan kalau kita udah bareng-bareng. Tuh intinya sih bukan langsung berhenti ya, tapi kita
bisa ngebangun relasi baru Naswa yang bisa lebih ajak sehat temen dengan atau media saudara sosial. buat bareng-bareng. Nah, dengan cara Challenge yang gitu loh, sesuai sama ritme kumpul hidupmu tanpa sendiri HP, aja. tanpa Untuk scroll media sosial. caranya Jadi mungkin kadang seperti emang itu. lebih gampang tuh dilakukan kalau Makasih, kita udah apakah sudah bareng-bareng. terjawab Tuh, kakak? intinya sih bukan langsung Kembali ke gitu ya, tapi moderator. kita bisa ngebangun relasi Baik, baru yang terima lebih kasih sehat Kak dengan media Jovi sosial. Nah, dengan atas cara yang sesuai sama penjelasan ritme hidup sendiri jawabannya aja. dari Untuk yang caranya menjawab mungkin pertanyaan seperti Kak itu. Najwa tadi. Gimana Kak Najwa? Apakah Apakah sudah terjawab balik ke pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Jovi Boleh dijawab. atas Apakah sudah penjelasannya, terjawab? jawabannya dari yang menjawab pertanyaan Kak Najwa tadi. Gimana Kak Najwa? Ya, mungkin Apakah cukup ya sudah aku terjawab bacain komen yang pertanyaannya? selanjutnya. Itu ada Kak Kaisa Boleh dijawab. Raisa ya. Apakah sudah Jika seseorang terus-menerus bergantung pada validasi media sosial, apakah bisa disebut sebagai bentuk ketergantungan? Oke, mungkin cukup Oke. ya aku Boleh nih bacain dijawab komen yang sama selanjutnya. Itu ada Kak kakak-kakak Raisa ya. Kak Indira atau Kak Jovi. Raisa ya. Yang pertanyaannya. Jika seseorang terus-menerus bergantung pada validasi media sosial, apakah bisa disebut sebagai bentuk Baik ketergantungan? Najwa, Oke, boleh Bisa terjawab. dijawab sama Pertanyaan kakak-kakak Kak Indira atau Kak Jovi akan menjawab pertanyaannya Kak Raisa. Baik Najwa, mungkin boleh tadi sudah terjawab. kakak menjawab pertanyaan Kak Raisa tadi. Oke, aku ya. Oke, untuk Kak Raisa, aku akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih sudah bertanya. Jadi, iya benar, bisa banget ini jadi ketergantungan Mungkin boleh emosional. Karena kalau Kakak perasaan menjawab bahagia, pertanyaan percaya diri, Kak atau harga diri kita itu Raisa sangat tadi. bergantung pada seberapa banyak likes gitu kan, atau komentar positif yang Itu kita Kak dapat di Raisa. medsos. Aku akan Itu menjawab tandanya kita pertanyaannya. mulai Terima kasih mengalami sudah bertanya. ketergantungan Jadi, emosional iya benar, digital. bisa banget Pertanyaannya menjadi bagus banget ya Kak ketergantungan Putri. emosional. Nah, Karena jadi kalau perasaan tapi ini tuh bahagia, juga percaya diri, manusiawi atau banget ya. harga diri Kita tuh kita semua tuh pada sangat dasarnya tuh bergantung ingin ngerasa pada seberapa dihargain, banyak terus likes ingin gitu ngerasa kan, dilihat atau gitu. komentar Dan positif di gitu era yang kita digital medsos. itu medsos Itu pasti tandanya kita jadi mulai mengalami panggung paling gampang ketergantungan buat emosional dapetin itu. digital. Pertanyaannya Nah, bagus masalahnya banget ya kalau Kak kita Putri. terlalu sering Nah, menggantungkan tapi nilai ini tuh diri juga dari respon orang lain, itu manusiawi kita jadi banget ya. gampang Kita tuh semua goyah. pada dasarnya Nah, tuh hari ingin ini merasa dipuji, entah besok dihargain, terus dicuekin, ingin merasa emosi kita dilihat tuh gitu. jadi naik Dan turun di gitu era ya, naik digital turun itu terus. medsos Jadi pasti makanya jadi panggung sering paling gampang makanya buat penting dapetin banget itu. buat kita tuh Nah, mulai masalahnya bangun kalau kita terlalu validasi sering internal. Jadi yaitu rasa menggantungkan cukup yang nilai datang diri dari dari diri kita respon orang lain, sendiri. itu kita jadi Gitu ya gampang Kak Raisa. Jadi goyah. caranya Nah, tuh hari nggak ini harus dipuji, langsung besar entah sih, besok bisa mulai dari dicuekin, emosi hal-hal kita tuh jadi sederhana. naik turun Ini gitu. aku kasih Naik tips, turun mungkin terus. Jadi kalian makanya kamu atau kalian sering semua bisa makanya banget penting nulis banget 3 buat hal yang kita kamu tuh mulai syukuri bangun setiap harinya biar validasi kalian tuh internal. ngerasa Jadi cukup itu gitu. rasa cukup yang Lalu yang datang dari kedua, diri kita sendiri. kayak nginget Gitu ya lagi Kak Raisa. proses dan Jadi usaha yang udah caranya tuh kamu nggak harus lewatin tuh langsung besar sih, gimana. bisa mulai dari Nggak cuma hal-hal hasil akhirnya sederhana. ya, kayak Ini aku proses kasih yang tips, kalian mungkin lalui kalian tuh seperti kamu apa. Kemudian atau ingat kalian juga semua bisa dengerin banget nulis feedback jujur 3 hal dari yang kamu orang-orang syukuri yang setiap benar-benar kenal harinya biar kamu, kalian tuh jadi merasa bukan cuma cukup gitu. followers Lalu gitu. yang kedua, Dan perlu kayak diingat juga nginget lagi proses dan kalian usaha yang semua, udah kamu sendiri tuh lewatin tuh kamu gimana. nggak sendiri gitu. Nggak cuma hasil Banyak orang akhirnya juga ya, yang kayak lagi proses belajar yang ngelepas kalian ketergantungan lalui diri itu seperti pelan-pelan. apa. Kemudian ingat Jadi juga kalau kamu merasa dengerin butuh teman feedback jujur cerita dari ataupun orang-orang yang benar-benar arahan, kenal itu nggak kamu. apa-apa Jadi banget bukan cuma kalau mau followers. ngobrol sama orang yang Dan dipercaya perlu diingat juga atau konselor ataupun kalian semua, kamu profesional sendiri tuh tuh teman-teman kamu gitu. nggak sendiri Ini gitu. bukan, pokoknya ini Banyak tuh orang bukan juga tanda yang lemah. lagi Jadi belajar ini tuh melepas bentuk ketergantungan keberanian diri pelan-pelan. kalian untuk Jadi sayang sama kalau diri kamu sendiri. merasa butuh teman Nah, cerita atau jadi arahan, itu
validasi dari luar itu emang bisa nyenangin teman-teman, tapi bukan sumber nilai diri kamu. Jadi kamu tetap berharga bahkan saat tidak ada yang like postingan kamu ataupun yang lainnya. Jadi pokoknya sayangin diri kalian sendiri dulu. Oke, apakah Kak Raisa sudah terjawab dan teman-teman semoga ini ya bisa membantu juga informasinya. Nilai diri Terima kasih, aku kembalikan kepada moderator. bahkan saat tidak ada yang like postingan. Terima kasih Kak Jovi atas jawabannya. Jadi pokoknya Gimana Kak Raisa? Apakah sudah terjawab jawaban dari Oke, apakah Kak Raisa sudah terjawab dan apakah sudah jelas? semoga atau- ini ya bisa membantu juga informasinya. Terima kasih, aku kembalikan Oke. kepada moderator. Mungkin Kak Jovi atas jawabannya nih. sudah cukup kalian Kak Raisa, pertanyaannya apakah sudah karena terjawab jawaban dari atau satu lagi pertanyaan dari Kak Ferin ya. apakah sudah Aku jelas bacain. atau Mengapa remaja sangat rentan mengalami krisis identitas di era digital ya? Boleh sudah cukup kali ya pertanyaannya Kak Jovi atau Kak Indira atau satu lagi pertanyaan dari Kak Ferin ya, aku bacain. Mengapa Oke, remaja jadi, sangat rentan kenapa sih remaja mengalami ini sering krisis rentan identitas mengalami krisis di identitas era itu digital karena mereka masih Boleh. dalam tahap Eh, pencarian jati diri. Kak Jovi Sementara atau Kak pada Indira? media sosial ini membanjiri mereka dengan standar yang ideal, tekanan yang banyak juga untuk tampil sempurna dan juga adanya perbandingan sosial yang intens. Nah, hal ini pun membuat dampak yang secara langsung gitu ya untuk banyak juga kita remaja tuh kadang suka membingungkan diri mereka untuk mengetahui Hal ini tuh dalam membuat konsep pembentukan yang diri secara pada mereka langsung gitu ya, seperti untuk itu. kita remaja tuh kadang Terima kasih suka Kak Indira atas membingungkan diri jawabannya. Apakah mereka untuk sudah terjawab Kak Ferin? dalam konsep Sudah pembentukan jelas? diri pada Boleh mereka. reaksinya atau Baik, terima kasih Kak Indira atas jawabannya. Apakah sudah terjawab Kak terakhir nih aku Ferin? mau bacain pertanyaannya Sudah Kak jelas? Fernan ya. Boleh Apakah masih ada nih Kak Fernannya? Aku bacain ya. Bagaimana teknologi digital mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan Terakhir nih aku mau emosional? bacain pertanyaannya Kak Fernan. Apakah Masih ada nih boleh Kak yang akan Fernannya? menjawab siapa Kak Bacain ya. Yofi Bagaimana atau Kak Indira teknologi waktu digital dan mempengaruhi pasti kesehatan silakan. mental dan keseimbangan emosional individu? Boleh yang akan menjawab siapa Kak Jovi atau Kak Indira? Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke baik, masih ada nih Kak Fernannya. Boleh yang akan menjawab? Oke. Oh ya Kak, maaf Kak Putri, boleh nggak bacain lagi pertanyaan Kak Fernan? Oke, baik Aku masih ada nih bacain Kak lagi Fernan. ya. Iya. Bagaimana teknologi digital Boleh yang akan mempengaruhi menjawab? kesehatan mental dan Oh iya, keseimbangan Kak. emosional Maaf individu? Kak Putri, boleh nggak bacain lagi pertanyaan Kak Makasih. Fernan? Sebentar. Aku bacain lagi ya. Bagaimana teknologi digital mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan emosional individu? Makasih. Mohon ditunggu sebentar ya Kak Fernan. Mohon ditunggu sebentar ya Kak Fernan. Oke, Kak Ferman tuh. Oke, Fernan, aku jawab ya pertanyaannya. Jadi penting banget nih kita untuk kenali nilai dan juga prinsip pada diri kita pribadi gitu ya. Oke, Sebelum memulai Fernan, untuk berinteraksi aku gitu jawab ya ya di dunia pertanyaannya. digital, penting Jadi, banget untuk memiliki penting banget pemahaman nih kita yang untuk jelas kenali tentang nilai siapa dan diri juga kita prinsip dan pada apa diri yang kita pribadi ingin gitu ya. kita Sebelum lakukan. memulai Penting untuk banget juga untuk kita berinteraksi menghargai di diri dunia sendiri. digital, Nah, penting banget untuk memiliki pemahaman yang
perlu kita ketahui bahwa untuk di dunia digital ini apa sih nilai-nilai kita penting lakukan, dari diri kita yang penting bisa banget juga untuk kita kita menghargai diri bagikan sendiri. kepada orang lain. Terus juga apa sih yang ingin kita perlu kita tunjukkan ketahui di media bahwa, sosial untuk di mengenai digital tentang ini diri apa kita. sih Tentunya nilai-nilai hal tersebut tuh harus penting berdasarkan dari dengan diri hal-hal kita yang bisa positif. kita Jadi jangan sampai bagikan membawa kepada orang terhadap lain. hal-hal yang Terus buruk juga, gitu. Kita apa sih penting yang banget kita untuk memilih tunjukkan di media sosial mana yang baik, mengenai mana yang tentang enggak. diri Karena kita. kalau misalkan Tentunya hal kita tersebut tuh harus berdasarkan dengan post hal-hal yang gitu ya, positif. Jadi hal-hal jangan yang sampai membawa terhadap hal-hal yang berlawanan buruk dengan gitu. norma-norma Kita tentunya penting yang banget ada di untuk Indonesia memilih ini banyak sekali mana yang baik, netizen-netizen mana yang yang enggak. gampang sekali Misalkan ngejudge kita, gitu kan. Nah, post gitu ya, dengan hal itu berlawanan dengan bisa norma-norma. membuat Tentunya yang kita ada di Indonesia ini menjadi banyak sekali pribadi yang netizen yang sehat gitu ya gampang sekali dalam ngejudge gitu mempergunakan kan. media Nah, sosial seperti itu ya Kak Fadlan. dengan hal itu Kembali lagi bisa ke membuat moderator kita Kak menjadi Ya, pribadi terima yang kasih Kak Indira atas sehat gitu ya jawabannya. dalam mempergunakan Fenan, media apakah sosial sudah seperti jelas? itu ya Apa Kak sudah Fadlan. terjawab jawaban Kembali dari lagi Kak ke Indira? moderator Kak Putri. Boleh, terima kasih Kak Indira atas jawabannya nih. Kak Fenan, apakah sudah jelas? Apa sudah terjawab? Oke, wah luar biasa banget nih diskusi kita hari ini. Kita belajar banyak tentang bagaimana media sosial mempengaruhi konsep diri dan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus digital. Kita hari ini terima kasih banyak buat kedua media sosial mempengaruhi konsep diri dan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah derasnya dan tentunya buat teman-teman semua nih yang udah terima kasih banyak nih buat kedua dari awal sampai sekarang nih yang udah aktif, yang udah komen-komen dan tentunya buat teman-teman semua nih yang udah semoga jawaban dari kakak narasumber ini sudah menjawab pertanyaan kalian semua yang udah aktif, yang udah komen-komen. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liana Mailani, dosen pengampu kami yang atas arahan dan dukungannya. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liana Mailani. Semoga apa yang kita bahas juga mengingat kita agar lebih sadar menggunakan media sosial, bukan untuk membandingkan diri, tetapi untuk berkembang. Semoga apa yang kita bahas juga terbaik diri sendiri. Mengingat kita agar lebih sadar menggunakan media sosial, bukan untuk membandingkan diri, tapi untuk berkembang menjadi versi sebagai moderator. Undur diri, sampai jumpa di live selanjutnya. Aku kembalikan ke aku Denis Indrawati Putri sebagai moderator. Terima kasih banyak ucapannya kepada undur diri, Kak sampai Putri, jumpa di live kepada Kak Diogo Pika dan Kak Indira sebagai narasumber yang telah Terima membantu kasih jalannya. semua. Baik, terima kasih banyak ucapannya kepada Kak Putri, Liana Mailani, kepada Kak Diogo Pika dan Kak Indira sebagai narasumber yang telah membantu jalannya diskusi yang sangat baik. Tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Liana Mailani atas bimbingannya dan dukungannya serta kepada semua teman-teman yang telah mengikuti live kami dari awal sampai akhir. Keren banget kan pembahasannya tadi. Kita kasih aplaus dulu ya buat kakak-kakak yang cantik ini. khususnya dalam memahami dampak media sosial terhadap konsep diri. Terima kasih ya. Bahasannya nggak cuma informatif, tapi juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam memahami dampak media sosial terhadap konsep diri dan kesehatan mental remaja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuat wawasan dan menjadi pengingat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tentu saja lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri dan maupun orang lain. Saya Jihan Mayanggadisa bersama moderator Denis Indrawati Putri dan narasumber kami Dia Jovita dan Indira pamit undur diri. Sampai jumpa kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih semuanya yang menonton. Terima kasih. Kamu kameranya mati, Dira.